Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak hebat yang soli dan soliha. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas, tablik penilaian akhir tahun matematika kelas 5. Kita awali ya sebelumnya membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja ke pembahasannya. Nomor 1. Arah mata angin yang berada di antara selatan dan timur adalah. Supaya jawaban kalian lebih tepat, kalian buat arah mata anginnya terlebih dahulu. Setelah itu kalian perhatikan mana yang di antara selatan dan timur. Iya, tenggara. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nomor 2, pernyataan yang benar sesuai gambar Dena di atas adalah. Pernyataan yang A. Madrasah pembangunan berada di sebelah utara bengkel Barokah. Nah, ini madrasahnya nih. Kemudian yang di bawah ada bengkel Barokah. Ternyata benar ya. Madrasah pembangunan ada di sebelah utara. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah A. Nomor 3. Bangunan yang terletak di sebelah selatan RS Bunda adalah. Nah, ini RS Bunda. Sebelah selatannya ada stadion sepak bola. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4. Berdasarkan gambar di bawah ini, gambar payung terletak pada koordinat. Kalian perhatikan di garis yang mendatar terlebih dahulu ya, 2 dan C. Berarti jawaban nomor 4, 2, C, yaitu C. Nomor 5. Berdasarkan koordinat kartesius di bawah ini, pernyataan yang benar adalah yang A. Titik A berada di koordinat 2,4. Kita perhatikan ya. Yang A pertama garis atau sumbu X-nya di 4 dan sumbu Y-nya di 2. Jadi harusnya 4,2. A salah. Yang B. Sumbu X-nya di 4 dan sumbu Y-nya di min 2. Jadi pernyataan yang B juga salah. Pernyataan yang C, titik C berada pada koordinat min 2, min 4. Kita perhatikan sumbu X-nya di min 4, Y-nya min 2, jadi min 4, min 2. Salah juga. Bagaimana yang D? Titik D berada pada koordinat min 4,2. X-nya berada di min 4 dan Y-nya di 2. Iya, tepat sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6. Dalam suatu koordinat kartesius, titik A berada di 2,1, titik B berada di 2,-2, titik C berada di min 1,1. Agar terbentuk bangun datar persegi melalui titik-titik tersebut, maka perlu ditambahkan titik D pada koordinat. Pertama, kalian buat koordinat kartesiusnya. Sumbu yang mendatar X dan sumbu yang tegak adalah Y. Kemudian yang titik A berada di 2,1. 2 di X, 1 di Y. Lanjut titik B berada di 2,-2. 2 di X, min 2-nya di Y. Lanjut titik C berada di min 1,1. Min 1-nya di X, 1-nya di Y.
Oke, supaya titik-titik ini membentuk persegi, maka kalau kita luruskan garisnya berada di min 1, min 2. Jadi nomor 6 jawaban yang tepat adalah B. Nomor 7. Suatu peta memiliki skala 1:3 juta. Jika jarak kota A dan B adalah 180 km, maka jarak kedua kota tersebut pada peta adalah... Pertama, kalian bisa ingat kembali rumus segitiga skala. Kemudian di sini terlihat kalau yang ditanya jarak pada peta, maka S dikali JS. Skalanya 1:3 juta dikali jarak sebenarnya 180 km, kita ubah ke cm. Itu turun tangga sebanyak 5, maka dikali 100.000 menjadi 18 juta. Setelah itu nolnya kita coret ya, masing-masing 6 dicoret. Hasilnya adalah 18 dibagi 3, jawabannya adalah 6 cm. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nomor 8, hasil dari 30 pangkat 3 sama dengan, artinya 30 kali 30 kali 30. Jawabannya adalah 27.000, yaitu C. Nomor 9. Hasil dari 12 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 adalah, kita ubah terlebih dahulu ya, 12 pangkat 3 artinya 12 kali 12 kali 12. Hasilnya adalah 1728. Dikurangi 10 pangkat 3 itu 1000 ditambah 343. Pada operasi hitung campuran, pengurangan dan penjumlahan setara ya. Jadi untuk pengerjaannya, dahulukan yang munculnya lebih awal. 1728 dikurangi 1000 dulu. Hasilnya adalah 728. Selanjutnya kita jumlahkan ya dengan 343. Jadi hasil akhirnya adalah 1071. Jawaban yang tepat A. Nomor 10. Hasil dari akar pangkat 3 117.649 adalah, langkah pertama kalian siapkan modalnya. Bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Kemudian, kalian pisahkan 3 angka dari belakang. Angka depannya 117. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati, yaitu 4 pangkat 3. Selanjutnya, kalian perhatikan angka belakangnya, 649. Angka satuannya yaitu 9, maka kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya satuannya juga 9. Iya, 9. Jadi, hasilnya adalah 49. Jawabannya adalah D. Nomor 11. Hasil dari akar pangkat 3 512 dikali akar pangkat 3 8000 dibagi akar pangkat 3 64. Pertama kita ubah dulu ya. Akar pangkat 3 dari 512 itu 8 dikali akar pangkat 3 dari 8000 itu 20 dibagi akar pangkat 3 64 itu 4. Selanjutnya kita hitung. Pada operasi hitung campuran, perkalian dan pembagian itu setara ya, tapi kita prioritaskan yang munculnya lebih awal. 8 dikali 20, 160, lanjut dibagi 4. Hasilnya adalah 40, jadi jawabannya D. Nomor 12. Kubus yang memiliki volume 2197 cm3 adalah, pada pilihannya terdapat gambar yang sudah diketahui panjang rusuknya. Maka untuk menyelesaikan nomor 12, kita cari rusuknya ya. R sama dengan akar pangkat 3 volume. Sama dengan akar pangkat 3 dari 2197.
Kemudian kalian siapkan modalnya, yaitu bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Kemudian pisahkan 3 angka dari belakang. Untuk angka depannya 2. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 2, yaitu 1. Lanjut untuk angka belakangnya, 197. Kita fokus satuannya 7. Cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya satuannya juga 7, yaitu 3. Maka jawaban yang tepat adalah B. Gambar kubus dengan panjang rusuk 13 cm. Nomor 13. Sebuah kubus memiliki volume 39.304 cm kubik. Maka rusuk dari kubus tersebut adalah... Caranya, R sama dengan akar pangkat 3 dari volume, yaitu 39.304. Kemudian, langkah yang pertama untuk menyelesaikan ini, kita pisahkan 3 angka dari belakang. Untuk angka depannya 39, kita lihat ke modal. Cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 39. Iya, 3. Kemudian, untuk angka belakangnya, kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya satuannya juga sama, yaitu 4. Jadi, hasilnya adalah 34 cm. Jawabannya C. Nomor 14. Sebuah balok memiliki panjang 23 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. Maka, volume balok tersebut adalah... Cara untuk menghitung volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 23 dikali 10 dikali 7. Hasilnya adalah 1610 cm kubik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 15. Sebuah balok memiliki volume 2160 cm kubik. Jika panjang balok tersebut 24 cm dan lebar balok tersebut 15 cm, tinggi balok tersebut adalah... Caranya, tinggi sama dengan volume dibagi dalam kurung panjang kali lebar. Sama dengan 2160 dibagi 24 kali 15. Kita dahulukan perkaliannya ya. Jadi sama dengan 2160 dibagi 360. Hasilnya adalah 6 cm. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Kebetulan tidak ada jawabannya. Jadi kita akan langsung membahas nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat 4 gambar, A, B, C, dan D. Pertanyaannya, gambar yang bukan termasuk jaring-jaring kubus adalah... Kita akan analisis gambar satu persatu ya. Yang A, jika ini sebagai alas, maka ini sebagai tutupnya. Ini sisi depannya. Ini sisi belakang, ini sisi kiri, dan ini sebagai sisi kanan. Oke, cocok ya. Jadi, jaring-jaring kubus yang A betul. Bagaimana dengan jaring-jaring yang B? Alasnya di sini dan tutupnya ada di sini. Jika sisi berarti kanan, dan ini sebagai sisi kiri, ini sebagai sisi depan dan sisi belakang.
Betul juga. Bagaimana dengan C? Kalau ini kita nyatakan sebagai alas, maka ini tutupnya, ini bagian sisi kanan, ini sisi kiri, ini bagian belakang, dan ini sebagai bagian depan. Tepat. Bagaimana dengan gambar yang D? Kalau ini sebagai alas, ini sebagai sisi tutup, dan ini kanannya, ini sisi kiri, kemudian ini misalnya sisi belakang. Harusnya sisi depannya ada di sini ya, tapi gambarnya di sini, maka yang D bukan jaring-jaring kubus. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika jaring-jaring kubus tersebut dibentuk menjadi sebuah kubus dan persegi A berada di bagian bawah kubus, maka bagian atas kubus adalah bagian. Jika A ini sebagai alas, maka C-nya sebagai sisi depan, E-nya sebagai sisi belakang, B-nya di sini sebagai sisi kiri, D-nya sisi kanan, dan F-nya bagian tutup. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 19. Gambar jaring-jaring balok yang tepat adalah, kita akan perhatikan satu persatu ya. Yang A. Kalau ini kita nyatakan sebagai alas, maka ini harusnya tutup ya, tapi ukurannya berbeda, maka tidak memenuhi syarat sebagai jaring-jaring balok. Bagaimana dengan yang B? Jika ini sebagai alas, ini tutup, ukurannya sama, ini sebagai bagian depannya, dan ini sebagai bagian belakang, ukurannya juga sama. Kemudian ini sebagai sisi kiri, dan ini sisi kanannya. Oke, tepat sekali, jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah, kalian perhatikan gambarnya satu persatu. Gambar yang pertama, betul. Gambar yang kedua juga merupakan jaring-jaring balok. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Jika ini sebagai alas dan ini tutupnya, maka harus ukurannya sama ya, yang sisi berhadapan, tetapi ini tidak. Jadi, yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah gambar ketiga, C. Nomor 21. Berdasarkan diagram batang di atas, jumlah siswa yang menyukai buah anggur, titik-titik, yang mendatar nama buah, kemudian yang tegak lurus jumlah siswanya. Kalian perhatikan batang pada buah anggur. Ternyata setelah diluruskan, terdapat 15 siswa. Jadi jawabannya B. Nomor 22. Berdasarkan diagram batang di atas, jumlah siswa yang menyukai buah semangka dan buah mangga adalah, kalian perhatikan batang di semangka. Setelah diluruskan, ternyata terdapat 10 siswa. Bagaimana dengan mangga? Ternyata 20 siswa yang menyukai. Kalau kita jumlahkan, 10 ditambah 20. Hasilnya ada 30 siswa yang menyukai buah mangga dan semangka. Jawaban yang tepat adalah C. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 23 dan 24. Nomor 23. Berdasarkan diagram gambar di atas, buah yang berjumlah 20 adalah, kalian perhatikan pada diagram gambar ini. Di bawah ada keterangan setiap gambar sama dengan 5 buah. Kemudian kalian cari yang hasilnya 20. Perhatikan yang apel. Jika satu gambar ini mewakili 5 buah, maka 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, atau 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka jawaban yang tepat adalah apel. Nomor 24. Berdasarkan diagram gambar di atas, jumlah seluruh buah terdapat. Nah, bagaimana caranya? Kita akan ketahui setiap buahnya ya. Buah jeruk 15, buah mangga 10, buah apel 20, dan buah jambu 15. Kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 60
buah. Jadi jumlah seluruh buah yang ada 60. Jawabannya adalah B. Nomor 25. Perhatikan tabel di bawah ini. Siswa yang wajib mengikuti remedial matematika adalah siswa yang memiliki nilai di bawah 75. Maka siswa yang tidak wajib mengikuti remedial matematika ada ... siswa. Nah, berarti yang mendapatkan nilai 70 ini yang remedial. Tinggal kita cari nih yang tidak wajib remedial, artinya yang mendapatkan nilai di atas 75. Jadi yang mendapatkan nilai 80, 90, dan 100. Kita jumlahkan ya siswanya. 10 ditambah 7 ditambah 8. Hasilnya adalah 25. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 26. Gambarkan arah mata angin dengan tepat. Nah, seperti ini ya, kalian susun sesuai dengan arah mata anginnya. Lanjut nomor 27. Gambarkan dalam koordinat kartesius titik-titik di bawah ini. K, min 6,4, L, 3,4, M, 3,-2, dan N, min 6,-6. Jika titik-titik tersebut diberi garis lurus, tentukan luas bangun datar yang terbentuk. Pertama, kalian buat bidang koordinat kartesiusnya. Terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, sudah terbentuk bidang koordinatnya. Langkah berikutnya, kita tentukan titik-titiknya. Yang pertama K, min 6,4. Min 6-nya di X, 4-nya di Y. Ini titik K. Selanjutnya titik L, 3,4. 3-nya di X, 4-nya di Y. Nah, ini titik L. Selanjutnya titik M, 3,-2. 3-nya di X, min 2-nya di Y. Dan titik N, min 6, min 2. Min 6-nya di X, min 2-nya di Y. Kalau kita hubungkan garis lurus, akan membentuk, sudah terlihat, persegi panjang. Nomor 28. Sebuah kotak berisi 5 kubus memiliki panjang rusuk 20 cm. Berapa jumlah volume kubus-kubus tersebut? Berarti yang diketahui panjang rusuknya dan yang ditanya volumenya. Maka volume sama dengan R kali R kali R.
sama dengan 20 dikali 20 dikali 20. Sama dengan hasilnya adalah 8.000. Karena sebuah kotak ini berisi 5 kubus, maka untuk mengetahui jumlah dari volume kubus-kubus tersebut, caranya 5 dikali 8.000 cm kubik. Hasilnya adalah 40.000 cm kubik. Nomor 29. Gambarkan 3 jaring-jaring kubus dengan tepat. Pada intinya, jaring-jaring kubus ini terdiri dari 6 bangun datar persegi yang tergabung dan membentuk pola. Nah, ini 3 gambar jaring-jaring kubus. Nomor 30. Terdapat data berat badan siswa dalam kilogram. Buatkan tabel berdasarkan data berat badan di atas. Kalian buat tabelnya. Yang ini kolom untuk berat badan. Kemudian ini untuk jumlah siswanya. Kemudian kita akan hitung satu persatu ya. Kita perhatikan pertama yang memiliki berat badan 26. Satu, dua, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Kemudian yang memiliki berat badan 27. 1, ada 2. Lanjut kita coba cari yang memiliki berat badan 28. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang memiliki berat badan 29. 1, 2. Dan yang memiliki berat badan 30. 1, 2. Iya. Nah, inilah yang dinamakan bentuk tabel. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.